Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dalam kebenarannya hari ini, dalam ibadah hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur apa yang telah Dia kerjakan pada hari-hari ini Tuhan. Apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allahku, rasa tenang hati. Kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita angkat pujian ini dari awal, saudara sidang jemaat. Saya ulang berdiri. Haleluya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku. Yes Lord. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, lah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Katakan ku ingin selalu Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya Tuhan. Oh, sungguh indah bersamamu. Tidak ada waktu yang indah selain bersamamu Tuhan. Naikkan jantung. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kau yang layak dipuji, disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory namamu Tuhan. Oh, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami boleh ada hari ini, semua anugerah-Mu Tuhan, benar Tuhan, semuanya untuk-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja, Roh Kudus Tuhanlah yang beracara pada hari ini. Dan kami tidak izinkan kuasa apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah, Roh Tuhan yang menyertai semua yang ada. Terima kasih dan terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, boleh disapa kanan kirinya. Kita mengatakan Tuhan indah. Haleluya. Oh, betapa indahnya Tuhan. Haleluya. Kita mau menari Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat kepala, baku rapat di kepala, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangun rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Baku rapat di kepala harum, baku rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Puji Tuhan.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan, kita mendengar kebenaran daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus, makasih Bapa. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita angkat pujian dari awal. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhan takkan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, tangan Tuhan sedang merendam. Nanti, kau lihat
Haleluya Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kami akan melihat tangan kasih Tuhan yang begitu ajaib menolong kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Kami percaya tangan Tuhan sedang bekerja untuk hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Allah yang kami tahu lewat firman Tuhan hidup kami dikuatkan. Lewat firman Tuhan hidup kami diteguhkan. Lewat kebenaran firman Allah hidup kami dipulihkan. Bahkan lewat kebenaran firman Allah kami melihat segala pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib bekerja dalam hidup kami. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami siap dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu ajaib. Kita melihat segala pertolongan Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ya. Lukas pasal 7 ayat yang ke-9, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikopnya, pasal yang ke-7 itu berkata demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan dalam ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, Alkitab mencatat di sana bahwa Yesus katakan di depan orang banyak, bahwa dia katakan orang ini, perwira ini, dia punya iman yang besar. Iman yang besar yang tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Orang Israel bukan bangsa yang kecil, bangsa yang besar. Tetapi Yesus katakan bahwa dia tidak pernah menjumpai orang Israel itu punya iman yang besar seperti orang ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat yang pertama, dikatakan di sana ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira. Dan perwira ini adalah dia orang Romawi. Pangkatnya bukan ecek-ecek. Tetapi dikatakan perwira, kalau saya membaca banyak studi banding yang mengatakan perwira itu sendiri dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, dia punya jabatan, dia punya pangkat yang sangat tinggi. Dan notabene dia adalah orang Romawi, bukan bangsa Israel. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak tahu itu siapa keselamatan. Tetapi Alkitab katakan dalam ayat yang ke-9 bahwa Yesus tidak pernah jumpai. Di antara orang Israel ada orang yang punya iman seperti perwira ini.
Mengapa Yesus katakan demikian? Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Lalu dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang kelima, dicatat di sana bahwa perwira ini sekalipun dia orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal itu siapa juru selamat, tetapi dalam ayat yang kedua, ayat yang kelima, bahwa perwira ini adalah perwira yang mempunyai kasih. Dia mempunyai kasih, dan kasih daripada perwira ini melebihi batasan. Batasan apa? Suku, bangsa, ras, jabatan, kedudukan, melebihi itu semua. Dan Alkitab mencatat bahwa perwira ini mengasihi bangsa Israel, bangsa Yahudi yang pada waktu itu mereka ada bersama-sama berlingkungan. Dia mengasihi. Dalam ayat yang kedua kita dapat melihat dia betapa mengasihi hambanya. Dia mengasihi. Dan waktu ayat yang ke-9 dicatat di sana, dalam ayat yang pertama, kedua, ketiga, perwira ini datang kepada Yesus meminta sebuah kesembuhan bukan untuk dirinya. Dia datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk dirinya, tetapi dia meminta kepada Tuhan Yesus, tolonglah hambaku yang sedang sakit keras, hambaku yang akan mati. Dikatakan hamba di sana adalah budak. Dan pada waktu itu, zaman itu, bangsa Israel menjadi budak. Dibeli, dijadikan budak, dijadikan pelayan. Tetapi apa yang terjadi? Perwira ini mempunyai kasih, dia mengasihi hambanya. Dan dia datang kepada Tuhan meminta sebuah kesembuhan, bukan untuk dirinya. Tetapi dia berdoa, dia datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk hambanya, meminta sebuah kesembuhan. Jarang Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berdoa untuk orang lain. Jarang hari ini kita memberikan sesuatu bagi orang lain, bersumbangsi bagi orang lain. Dan tadi malam kami menghadiri persahutaon ya, serah terima jabatan yang ada di Blok DB. Ada dari pemerintah setempat yang datang, ya. Dan bahkan juga dalam bincang-bincang wacana yang ada, ingin membuat sebuah bakti sosial. Artinya apa? Hari ini kita belajar. Bukan hanya kita belajar mengasihi diri sendiri untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk juga keluar sana, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan perwira ini menunjukkan sikap yang demikian. Dia menunjukkan sikap yang mengasihi hambanya. Dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, sebab ia mengasihi bangsa kita dari dialah mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Terlalu bersemangat ya, Ci Tuhan. Kadang-kadang iblis gak suka kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan.
Dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Kasih yang ditunjukkan oleh perwira itu, sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, bukan orang yang percaya, tetapi Alkitab mengatakan dia mendukung pembangunan rumah ibadah. Saya sering kali ya, ketika saya berkhotbah, ketika menyampaikan kebenaran firman Allah, kadang-kadang saya harus batuk. Tapi saya melihat akan ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mendukung pembangunan rumah ibadah. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki kasih. Dan kasih yang harus kita miliki itu sama seperti 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Tolong dilihat dulu. Tolong saya dibantu membacakannya buat kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Puji Tuhan. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Perwira itu mempunyai kasih. Karena kasihnya kepada umat Yahudi, dia menopang pembangunan rumah ibadah. Saya melihat kasih yang dimiliki oleh perwira ini kasih yang sungguh tulus. Mengapa demikian? Tidak mudah orang untuk mengeluarkan uangnya bagi pembangunan rumah ibadah. Terutama apalagi rumah ibadah itu bukan rumah ibadah dia, tetapi rumah ibadah daripada orang lain. Dan perwira ini mempunyai kasih yang sangat tulus. Saya percaya dalam pemberiannya yang dia berikan kepada orang lain itu menjadi pro dan kontra. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu kami menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah sepupu kami, itu terjadi penolakan. Dan waktu penolakan itu terjadi pro dan kontra. Ada orang yang setuju dengan apa yang kami lakukan, tetapi ada orang yang tidak setuju apa yang kami kerjakan. Sehingga ketika mereka bertemu dengan kami, mereka memandang kami dengan sikap yang sangat sinis. Karena mereka merasa saat itu perbuatan yang kami lakukan adalah tidak menyenangkan mereka. Tetapi perwira ini mempunyai kasih yang sangat tulus. Dalam hal yang dia alami pro dan kontra, dia sabar. Kasih yang dimiliki oleh perwira ini adalah kasih yang luar biasa. Sehingga betullah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus tidak pernah mendapati di antara bangsa Israel ada iman yang sebesar ini. Dia belum menjadi orang percaya.
Tetapi dia mempunyai kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus. Dia mengasihi hambanya. Dia memberikan sebagian uangnya untuk pembangunan rumah ibadah. Dan saya yakin dan percaya kasih yang dipunyai oleh perwira ini diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhitungkan, dilihat kasihnya yang begitu tulus ini. Dan banyak hari-hari ini orang mempunyai kasih nggak tulus. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara melihat sebuah Instagram hari-hari ini, atau yang punya Instagram dan melihat, ya, banyak orang memberikan sebuah apresiasi, membelikan handphone, membangun rumah, ya, ngasih uang yang banyak kepada orang lain. Tetapi apa? Untuk diliput, untuk mendapatkan follower. Untuk apalagi pencitraan mungkin menurut saya. Untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi perwira ini mempunyai kasih yang amat tulus. Dia tidak melihat itu semua. Kasihnya itu melebihi batasan antara dia sebagai Tuhan dengan hambanya. Dia sebagai orang yang kaya dengan orang-orang yang tidak berada. Kasihnya di luar daripada batasan. Dan kasih yang dimiliki oleh perwira ini sangat tulus. Sehingga Tuhan mencatat bahwa tidak ada iman yang sebesar ini aku jumpai. Hari ini kita menolong seseorang, kita mengharapkan ucapan kadang-kadang terima kasih. Hari ini kita melakukan sesuatu bagi orang lain, kita mengharapkan timbal balik. Anak saya si Jen seringkali, "Mami, tolong ambilin ini dong, Mami." Kalau saya bilang, "Saya nggak bisa, Jen, Mami mau ada urusan." "Iya ya, nanti kalau Mami minta tolong sama aku nggak mau nolongin ya." Ini anak-anak. Tapi seringkali anak-anak pun kelakuan daripada anak-anak ini yang kita lakukan juga. Kalau kamu nggak mau nolong saya pun tidak mau tolong kamu. Tapi perwira ini tidak pernah memperbandingkan hal-hal yang demikian. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan dia minta sebuah kesembuhan. Supaya apa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk hambanya. Untuk hambanya. Dia mengeluarkan uang, dia mendukung pembangunan bait Allah. Itu dia kerjakan. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingat sekali khotbah Bapak Gembala tadi malam. Hari ini bukan berbicara lagi tentang kita. Gak ada lagi berbicara tentang kita. Apalagi saling gontok-gontokan tentang kita, bukan. Hari ini saatnya kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Iman, pengharapan itu akan habis pada waktu kedatangan Tuhan. Selesai. Tapi kasih itu akan terus menerus. Sehingga Alkitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Kasih. Nah, hari ini kita bukan berbicara tentang lingkupan kita sendiri, tentang keluarga kita, tentang lingkungan kita, keberadaan kita. Tapi kita harus mulai keluar menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, kepada mungkin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, sehingga Tuhan memperhitungkan daripada iman perwira ini. Dia tunjukkan kasihnya yang tulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Mungkin seringkali waktu kita memberikan sesuatu, waktu kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita mengharapkan bukan timbal balik, tapi kita hanya mengharapkan, mungkin kita berkata, saya hanya mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi seandainya itu tidak kita alami, kita tidak menerima hal itu, biarlah apa yang kita kerjakan, kita sungguh-sungguh mengasihi apa yang kita sedang kerjakan dan perbuat. Dan yang kedua adalah perwira ini dikatakan punya iman yang besar. Sama seperti yang Yesus katakan, iman yang besar. Dia punya iman yang besar. Dan iman itu timbul. Iman itu timbul dari mendengar firman Allah. Bagaimana kita akan punya iman kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita punya iman sebesar biji sesawi kalau kita tidak pernah dengar firman Allah? Bagaimana kita punya iman yang besar seperti yang Tuhan katakan jika kita tidak tahu apa itu kebenaran firman Allah? Alkitab mencatat bahwa iman itu timbul apa? Oleh karena mendengarkan kebenaran firman Allah. Nah, menjadi pertanyaan kita, dia bukan orang percaya, bagaimana dia bisa punya iman yang besar? Bagaimana dia punya iman? Dalam ayat yang kedua, Alkitab mencatat di sana, dia amat sangat menghargai hambanya. Dia amat sangat menghargai hambanya dalam ayat yang kedua. Saya percaya hambanya ini tinggal di dalam rumahnya ini bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia menunjukkan sifat-sifat daripada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hamba ini adalah hamba yang tunduk kepada tuannya. Hamba ini adalah hamba yang tekun kepada tuannya. Hamba ini adalah hamba yang setia kepada tuannya. Dan hamba ini adalah gambaran daripada gereja. Gambaran gereja. Karakter-karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita jarang tunduk. Baik dalam pimpinan yang ada di rumah, baik yang ada pimpinan di perusahaan, mungkin di ruang lingkup di mana kita berada, kita gak suka tunduk. Bagaimana orang akan melihat Kristus? Bagaimana orang bisa dapat beriman kepada Tuhan ketika dia melihat sikap hidup kita? Tapi hamba ini punya sifat yang sangat tunduk. Dia tekun, dia setia, menjadi sebuah gambaran gereja. Karakter-karakter Kristus ada dalam kehidupannya. Hidup hamba ini menjadi berkat. Hidup hamba ini memuliakan Tuhan. Dan memang seharusnya hidup kita ini seperti itu. Hidup kita ini ya, saya boleh katakan hidup kita ini hanya ada dua ya, yang harus kita kerjakan dan lakukan. Satu, memuliakan Tuhan. Yang kedua, menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan hidup kita ini. Kenapa hamba ini sangat dihargai? Kenapa hamba ini sangat disayangi? Kenapa hamba ini sangat dihormati? Karena dalam kehidupan hamba ini dia menjadi berkat. Dia memuliakan Tuhan. Hari-hari ini ada orang banyak sekali yang hebat di rumah, tapi gak hebat di luar. Hari-hari ini banyak orang memuliakan Tuhan di dalam rumah, tapi tidak memuliakan Tuhan di luar rumah. Bahkan banyak juga yang kebalikannya. Hari-hari ini orang memuliakan Tuhan itu di luar rumah, tetapi di dalam rumah tidak memuliakan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, kita di luar hebat, rasanya kita malaikat, kita memuliakan Tuhan, kesandung dikit, haleluya, puji Tuhan. Ya. Kesenggol dikit kita berkata dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu kita di dalam rumah, kita gak memuliakan Tuhan. Kita
menjadi batu sandungan. Kita menjadi syak bagi orang-orang yang ada di dalam rumah. Ada berapa banyak seringkali antara suami dan istri tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Antara orang tua dengan anak-anak. Ada berapa banyak anak-anak yang sakit hati oleh karena kelakuan orang tuanya. Atau kebalikannya. Ada berapa banyak orang tua sakit hati dengan perkataan anak-anaknya. Dengan kelakuan anak-anaknya. Gak jadi berkat. Tidak memuliakan Tuhan. Ada yang kadang-kadang orang hebat di dalam rumah. Tapi waktu di luar rumah orang gak hebat. Tidak memuliakan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar berkata jangan dekat orang itu. Kenapa? Dia suka membuat keributan. Dia suka memprovokasi orang-orang. Seharusnya hidup kita sama seperti hamba ini. Sekalipun memang dia sakit. Tapi Alkitab catat di sana. Tuhan ini sangat menghargai hambanya. Dihargai. Saya melihat kata dihargai itu dihormati. Tuannya sangat menghormati hambanya. Nggak sampai di sana. Tuannya itu menyayangi hambanya. Dia menjadi kesaksian. Dan tuannya ini menjadi orang yang mengasihi hambanya. Mengasihi orang lain oleh karena hambanya ini. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita hari-hari ini. Kita perlu memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berkata haleluya puji Tuhan. Tapi hidup kita, karakter kita tidak mencerminkan Kristus di dalamnya. Ada berapa banyak pertengkaran terjadi dalam rumah tangga. Antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak. Terjadi. Bukan hanya di dalam rumah, mungkin dalam rumah kita baik, di luar rumah. Orang takut melihat kita. Rasanya kalau kita datang tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera yang orang itu alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saatnya untuk kita mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Saya ingin berbicara dalam ruang lingkup rumah tangga. Jika hari ini kita tidak memuliakan Tuhan dalam rumah tangga kita, mari kita rubah. Saya suka sekali tadi malam ada seorang bapak yang mengatakan, yang menjadi ketua tolong istrinya mendukung. Karena kalau istrinya nggak mendukung, tidak akan pernah terjadi. Betul. Kalau dalam rumah terjadi pertikaian, samakan seperti Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tadi pujian yang sudah dinaikkan. Kalau tidak ada persaudaraan yang rukun, kalau tidak ada kerukunan dalam rumah kita, bagaimana berkat Tuhan akan mengalir? Dan saya tidak mau menjadi hakim bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita bersama-sama mengkoreksi rumah tangga kita, keluarga kita. Sudahkah kita sama-sama menurunkan berkat Hermon itu turun dalam rumah tangga? Seperti minyak di kepala Harun. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dalam rumah tangga kita? Suami istri saling mengasihi, orang tua dengan anak-anak. Jangan sampai Alkitab catat apa? Doamu terhalang karena ada istri yang tersakiti di sana. Jangan sampai apa? Umurmu tidak panjang, kata Alkitab, karena tidak menghormati orang tua. Hukum Taurat, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba ini gak pernah keluar, dia selalu ada dalam rumah.
Dia selalu mengerjakan tugasnya. Tapi dia memberikan sebuah contoh hidup. Contoh hidup apa? Contoh hidup yang baik. Contoh hidup yang memuliakan Tuhan. Contoh hidup yang menjadi sebuah kesaksian. Contoh hidup yang baik. Jangan kita hebat di luar, tapi kita jelek di dalam. Kita menjadi seorang ibu-ibu yang hebat di luar. Kita menjadi seorang bapak-bapak yang hebat di luar. Kita menjadi anak-anak yang hebat di luar. Tapi waktu kita di dalam rumah, kita membuat kekacauan. Kita membuat sakit hati. Dan pagi hari ini kalau Anda Bapak Ibu Saudara ingin menikmati berkat Hermon itu turun dalam hidup kita, berkatnya Tuhan itu turun dalam hidup kita, sama seperti kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Rukunlah dalam rumah tangga. Rukunlah dalam keluarga. Antara suami istri, anak-anak dengan orang tua. Supaya apa? Kita nikmati setiap berkat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau memberkati hidup kita itu cepat. Tapi kalau Tuhan mau buat hidup kita susah pun juga cepat. Itu anak-anak seringkali bercerita kepada saya ya. Dia lihat, dia ikuti orang-orang ya. Sampai suatu saat mami lihat deh, Jane itu suka laporan karena dia kecil ya. Mami lihat ini berita, kok kaya ya mami? Kok bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Saya bilang iya, yang susah juga banyak, yang kaya juga banyak. Lalu dia bilang apa? Jangan-jangan dia kayak babi ngepet ya mami, gitu. Ya enggak Jane, mungkin dia kerja keras. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara tahu, ada seseorang, 2 orang malahan ya. Hari ini semua hartanya diambil oleh pemerintah, dimiskinkan oleh pemerintah. Berapa ratus miliar dimiskinkan oleh pemerintah, diambil rumahnya, diambil kendaraannya, diambil semua tabungannya. Saya cuma katakan demikian ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau menikmati berkat Tuhan, mari tetap teruslah hidup memuliakan Tuhan. Kalau Anda sedang dipercayakan berkat Tuhan, hiduplah muliakan Tuhan. Kalau Anda hari ini mengalami masalah, persoalan, mari kita koreksi hidup kita. Kalau Tuhan memang belum jawab, tetaplah memuliakan Tuhan. Supaya Alkitab mencatat apa? Bahwa iman yang besar ini didapati dalam hidup kita. Yang kedua, iman yang dimiliki, yang selanjutnya adalah iman yang dimiliki oleh perwira ini adalah iman yang aktif. Dia tahu, dia melihat setiap perbuatan hambanya ini. Dia lihat, dia tahu. Tapi dia tidak berdiam diri. Dia aktif. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Injil Lukas, dia suruh orang datang kepada Tuhan, katakan. Dia suruh orang ini datang kepada Tuhan Yesus, katakan, hambaku sakit, tolong berikan kesembuhan untuk hambaku. Dia suruh orang lain lagi datang kepada Tuhan Yesus, katakan kepada Tuhan Yesus, hambaku sedang sakit. Tapi kalau dalam Injil Matius dikatakan di sana, dia pun ikut datang kepada Tuhan Yesus. Dia minta kepada Tuhan Yesus sebuah kesembuhan. Aktif, iman itu aktif. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan, Anda harus maju, Anda harus melangkah. Sama seperti Musa ketika dia keluar dari bangsa Israel, dari tanah Mesir. Di belakang itu tentara Mesir, tentara Firaun. Kiri kanan tidak ada jalan. Kata Tuhan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara tahu apa di depan? Adalah laut Teberau. Dia katakan, bagaimana Tuhan aku harus maju? Ini laut. Dan Tuhan katakan maju. Waktu Musa injakan kaki di atas air, laut itu terbelah. Iman itu tidak diam Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya percaya Tuhan sanggup pelihara, Dia sanggup kirim burung gagak untuk memberkati hidup kita. Tapi
itu harus aktif. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berusaha. Enggak hanya berdiam diri. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan kita harus kerjakan bagian kita. Saya selalu katakan, kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Anda kerjakan. Kerja keras. Kerjakan. Dan Tuhan akan kerjakan bagiannya Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita hari ini. Kerja keras. Enggak apa-apa. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau Anda beriman tetapi Anda tidak melakukan sesuatunya, itu sama saja dengan mati. Anda harus kerjakan. Dan saya percaya Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Dan tidak hanya sampai di situ. Iman yang dipunyai oleh perwira ini adalah iman yang teguh. Teguh. Dia kuat. Kalau membaca dalam sabda Allah, Alkitab sabda, dikatakan iman yang besar itu, dia katakan iman yang teguh. Dan kita harus punya iman yang teguh. Bapak Gembala minggu lalu khotbah bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Betul. Sekalipun kesulitan menghadang, kesusahan menghadang, tapi kita harus teguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita, bahwa Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Dan kita harus teguh, Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa waktu lalu berbicara ya dengan seorang yang menurut saya luar biasa hebat. Tapi dalam pembicaraan itu saya melihat keteguhan hatinya di dalam Tuhan kurang. Dia percaya kepada dirinya sendiri. Dia percaya kepada kekuatannya sendiri. Dia percaya dengan hal-hal yang lalu-lalu yang sudah dia kerjakan dan lakukan. Tapi Bapak ini tidak teguh di dalam Tuhan. Kadang-kadang masalah persoalan Tuhan izinkan terjadi untuk melihat seberapa teguhnya kita di dalam Tuhan. Seberapa kita kuatnya di dalam Tuhan. Dan iman yang besar itu adalah iman yang teguh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun, situasi, kondisi. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk mendoakan orang sakit. Kami masuk ke kamarnya. Waktu masuk ke kamarnya namanya berdoa ya. Saya pakai masker. Saya lepas masker saya turunkan. Karena sesek gitu doanya dia. Karena doanya semangat, saya turunkan masker saya. Kami ngobrol. Orang ini nggak pakai masker. Besok lagi diundang. Sakit lagi, tolong doakan lagi. 3 kali berturut-turut. Waktu yang ketiga, istrinya bilang gini, ini Bapak dites hasilnya plus. Kaget saya. Lah ya udah plus kok ya saya diundang ya, ada mati ya. Kan hari ini kan kadang-kadang kita seperti itu. Padahal zaman dahulu orang yang sakit semua harus datang ke gereja, didoakan dalam nama Yesus sembuh. Tapi sekarang batuk pilek nggak boleh kan kebaktian. Orang takut malahan kalau batuk pilek. Hal ini terjadi. Waktu dia bilang plus, saya dalam hati ya Tuhan tolong saya. Tapi saya doakan, saya bawa ke rumah sakit mondar-mandir. Saya pegang, saya tuntun. Pulang saya cepet-cepet ya ganti baju keramas. Dan memang saya alami kayak agak-agak gimana gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya dalam nama Yesus Tuhan kasih kesembuhan. Saya percaya Tuhan tolong teguhkan saya. Kadang-kadang orang hari-hari ini begitu mendengar hal yang menakutkan, takut, bingung, nggak percaya lagi sama Tuhan. Kita gopoh,
kita takut, kita khawatir. Dan memangnya harus kita teguh, kita percaya. Waktu dia katakan demikian, saya bilang gini, Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya doakan orang itu, tapi saya percaya Tuhan kasih saya sehat. Tuhan teguhkan saya, Tuhan tolong saya. Ada banyak tugas Tuhan saya kerjakan, yang harus saya kerjakan. Tuhan kasih saya sehat. Dan memang itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini seringkali kita baru mendengar hal sedikit saja, kita menjadi khawatir yang berlebihan. Kita menjadi ketakutan yang berlebihan. Kita nggak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang ogah-ogahan, nggak semangat lagi beribadah kepada Tuhan, tidak semangat untuk mencari Tuhan. Saya seringkali berdoa, saya mengingat, dan setiap pagi kami menyebutkan nama sidang jemaat Tuhan. Bapak Gembala suka bilang, Tuhan, jemaat yang takut beribadah, mereka yang sudah mulai malas tidak lagi datang beribadah, mereka yang tidak lagi sungguh-sungguh beribadah, Tuhan tolong mereka. Kenapa? Hari-hari ini orang gak lagi teguh di dalam Tuhan. Orang lebih banyak khawatir, orang lebih banyak takut. Saya cuma bilang gini, ke gereja orang itu takut. Padahal ada banyak di luar sana yang lebih menakutkan. Dan saya suka menangis Bapak Ibu Saudara. Kami itu kalau doa pagi saya suka meneteskan air mata. Supaya jemaat Tuhan diteguhkan di dalam Tuhan. Hari ini, hari-hari ini tidak akan semakin lebih baik. Peperangan, gempa bumi di mana-mana. Terjadi hal-hal yang menakutkan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak teguh di dalam Tuhan, tidak kuat di dalam Tuhan, maka sebentar kita akan dihanyutkan oleh keadaan yang ada. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan kepada perwira ini, iman yang besar ini kudapati di dalam dia. Biarlah iman yang besar juga didapati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat ku menang, hidupku hanya ditentukan. Amin Tuhan. Ku aman, ku kuat, hidupku hanya ditentukan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan, ku yakin. Amin Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh kebenaran firman Allah.
bagi Tuhan tak ada yang mujizat yang disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Musik saja menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apakah pagi hari ini dalam rumah tanggamu tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera? Antara engkau suami dan istri, kasihmu mulai pudar. Engkau tidak lagi mengasihi istrimu dengan sungguh-sungguh. Mungkin saat ini engkau tidak lagi mengasihi suamimu dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada pagi hari ini engkau tidak mengasihi anakmu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena mungkin anakmu membuat engkau sakit hati. Anakmu membuat engkau kecewa. Atau mungkin hari ini ada anak-anak yang sakit hati dengan orang tuanya. Kembali datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupan rumah tanggamu. Kasihilah suamimu dengan sungguh-sungguh. Kasihilah istrimu dengan sungguh-sungguh. Kasihilah anakmu dengan sungguh-sungguh. Anak-anak mengasihi orang tua dengan sungguh-sungguh. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Biarlah iman yang besar, iman yang teguh didapati Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini saya percaya Tuhan berbicara dalam hati dan hidup kita. Dan Dia tidak mau melewatkan satu dia dari kita. Dia ingin memberkati hidup kita pagi hari ini. Dia ingin melawat, Dia ingin memulihkan. Datang kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita akan alami lawatan Allah yang luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya penuh dengan keterbatasan. Tapi firman Tuhan yang tidak pernah terbatas, Dia akan mampu, Dia akan sanggup menolong hidupmu pagi hari ini. Iman itu timbul oleh karena mendengar firman Allah. Dengarlah setiap kebenaran firman Allah, maka imanmu akan bertumbuh. Kau akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kau akan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita akan merasakan keamanan, ketenteraman, bahkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan akan kerjakan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kunang saat Kau berikan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bangkit berdiri. Oleh kuasa-Mu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Mujizat
katakan dengan sungguh-sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang sedang kau doakan, apa yang sedang kau rindukan, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Katakan kepada Tuhan setiap kerinduanmu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya pagi hari ini bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakannya segala sesuatunya dalam hidup kami. Kami mengalami lawatan Allah. Kami mengalami kemurahan Tuhan. Kami mengalami setiap kebaikan Tuhan. Kami mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang tidak pernah terbatas. Firman Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan yang sungguh besar akan terjadi dalam hidup kami. Jamah di antara sidang jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami kesedihan, sakit hati mungkin Tuhan, kekecewaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Pulihkan hidup kami Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Kami akan melihat segala perkara yang ajaib. Kami akan melihat segala perkara yang besar. Kalau ada di antara umat Tuhan yang sedang mengalami sakit, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan sudah jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa Allah terjadi, mukjizat Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami melihat setiap kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami yang di depan, kami yang di belakang, kami yang di atas, kami yang di bawah Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan. Bahkan kami boleh semakin percaya kepada Tuhan. Kami boleh semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Yesus yang terbesar. Kami menjadi yang terbelakang, kami yang menjadi terkecil. Tapi Tuhan yang paling terkemuka, Tuhan yang paling terdepan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Dan kami menikmati setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Ketika kami maju, ketika kami melangkah, ketika kami menjalani hari di depan kami Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menuntun. Ada Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gembala atas kebenaran firman yang disampaikan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih dan terima kasih kami telah memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh membantu pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan setiap kegiatan baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah atau apapun kegiatan jemaat-Mu tempat ini, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga Tuhan. Terima kasih dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Haleluya. Segala puji syukur
syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Untuk ibadah sekolah minggu, hari Minggu sudah dimulai, jadi kirimlah anak-anak untuk datang beribadah supaya anak-anak Bapak Ibu jadi kuat di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Pada hari Sabtu dimulai lagi ibadah youth jam 7 malam di tempat ini. Kemudian untuk laporan Natal sudah disampaikan, nanti bisa didapat ya. Hah? Oh, sudah dibagikan. Ini jam berapa sih? Hah? 9:30. Oh iya. Sebenarnya saya kesaksian sedikit saja ya. Sedikit aja, nggak nyampe 5 menit. Kamis Jumat saya nginep di Grogol ya. Di Grogol itu karena ada pertemuan dengan wakil Ketua MPR Pak Arsul Sani. Kemudian hari Jumatnya saya ada pertemuan dengan Wamen, Menteri Agama. Jadi pada hari Kamis sore saya dibilang, Pak Sam, nanti kita pagi-pagi sarapan kita makan sayur asem ya di Joglo. Kami nginep di Grogol, harus pergi ke Joglo Raya gitu. Cukup jauh rupanya. Saya bilang oke. Pas pagi-pagi saya bilang, Pak, kalau diperkenan saya nggak usah ikut ya. Loh, kamu itu saya anggap rekan saya loh, kamu harus ikut. Oh begitu, oke, saya siap. Saya duduk di belakang, ada 7 orang di satu mobil. Setelah kami makan, mulut saya bilang begini, enakan punya Pak Husin, saya bilang gitu. Enakan masakan punya Pak Husin sayur asemnya, saya bilang gitu. Daripada jauh-jauh bayar mahal. Nah di mobil, ketika kami pulang, udah mau nyampe karena kami nginep di depan Trisakti itu, terminal di Hotel Amaris. Di situ yang bayarin saya itu ngomong begini, kan ada 7 orang termasuk saya. Dia bilang, ucapkan terima kasih Pak Samuel, terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Erwin, terima kasih, semua disebutin. Saya dalam hati, loh kan dia yang bayar, kok dia yang bilang terima kasih gitu. Dan anehnya 7 orang atau 6 orang di antara kami tidak ada yang mengucapkan terima kasih gitu. Dalam hati saya, nanti kalau sudah sampai hotel saya mau bilang terima kasih. Meneguhkan dari apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini, seharusnya orang tersebut sudah mendapatkan upahnya, kan begitu. Tapi karena dia minta dihargai, nah ini kan manusiawi sekali. Minta diucapin terima kasih gitu loh. Sampai di dalam mobil kami sama Pak Pendeta di belakang tuh malu-malu. Ya terima kasih ya Pak, saya sampai bilang begitu. Kesalahan saya kenapa nggak mengucapkan terima kasih. Tetapi sampai tadi pagi saya berpikir, aduh apa maknanya gitu. Kok sampai dia di belakang mobil itu bilang terima kasih Pak Samuel,
terima kasih Pak Daniel, terima kasih ini, itu, dan seterusnya. Oh, rupanya dia minta dihargai gitu. Minta dihargai. Saya berharap hari ini ya, ini pelajaran berharga meskipun sederhana. Meskipun sederhana itu. Jangan minta penghargaan dari orang, karena Tuhan sudah memberikan penilaian penghargaan tertinggi kepada kita. Jangan banyak nuntut Bapak Ibu Saudara, lakukan saja karena Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya. Ketiga yang esa. Pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan, kepada Tuhan yang telah memungkinkan segala peribadatan ini berjalan dengan baik. Semua hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Semua hanya untuk satu nama Tuhan Yesus Kristus yang disanjung dan ditinggikan. Atas pelayanan kami, atas kehadiran jemaat-jemaat Tuhan beribadah di tempat ini, atas persembahan-persembahan yang telah kami berikan, atas apa yang telah kami korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang disanjung dan ditinggikan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir, yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya lawatan jamahan Allah terjadi bagi mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan-keperluan mereka. Tuhan yang memperlengkapi dengan roh yang rela, kesanggupan, kemampuan dari Allah untuk menjalani hari-hari yang sukar ini. Namun bersama dengan Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang besar dinyatakan bagi kami. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang merindukan pekerjaan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami yang sedang bergumul Tuhan membuka jalan, meneguhkan dan menguatkan kami. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja yang melaksanakan ibadah. Nama Kristus disanjung, ditinggikan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,